Halo, nama aku Josie. Aku host dari Permata, podcast untuk belajar bagaimana perjalanan menjadi orang tua. Temenin aku yuk buat jemput guest speaker pertama kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, apa tuh Permata Podcast? Permata ini sebenarnya berangkat dari keresahan aku sendiri, yaitu aku belum jadi orang tua, tapi aku ingin belajar gitu gimana. Makanya aku ingin belajar dari guest speaker atau penumpang-penumpang kita. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail lagi, itu bisa lihat di episode 0 ya. Pas episode 0 itu aku juga bilang setupnya bakal seadanya banget karena aku baru mulai, tapi at least aku udah upgrade sedikit. Yeay, jadi aku udah punya mic kalau teman-teman lihat. Makasih banget ke suami aku dan bantu research sama setupin. Jadi semoga bakal lebih enjoyable ya audionya ke teman-teman. Oke, jadi aku bacain dulu ya profil dari guest speaker kita hari ini. Bintang tamu atau penumpang pertama kita hari ini adalah seorang ibu dengan 3 anak yang berusia 29, 28, dan 25 tahun. Beliau lulusan akuntansi dari Universitas Indonesia, pernah berkarir sebagai auditor di salah satu perusahaan Big Four, dan sekarang aktif mengajar akuntansi di sebuah SMA Kristen swasta di Jakarta. Saat ini, beliau sedang di tahap akhir dalam studi bidang konseling dan memang sosok yang nggak pernah berhenti belajar. Beruntung banget, beliau adalah orang pertua pertama yang aku kenal sejak bayi. Langsung aja kita sambut mama saya sendiri, Mama Ika. Nah, terima kasih banget nih Mama udah menyanggupi jadi guest speaker pertama. Sama-sama Cici, Mama juga seneng. Nah, gimana nih perasaannya pas Mama dengar aku tuh mau bikin podcast, bahkan mau undang Mama gitu? Kaget juga sih, tapi ya pikir-pikir lagi kita harus berani untuk coba ya Ci. Oke. Thank you sudah diundang. Thank you juga udah mau datang jadi guest speaker pertama. Semoga bisa membantu juga ya untuk teman-teman dengan expert hari ini. Sama-sama. Oke, nah buat hari ini kita udah siapin beberapa pertanyaan yang kita bakal tanyain ke Mama. Kita namainnya di sini kotak permata karena kan podcastnya namanya Permata ya. Jadi ada permata benar. Bagus sekali. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Mama bisa pilih. Jadi nanti kita urutannya berdasarkan ini. Kartu-kartunya nanti ada beberapa warna. Kita juga bakal bagi jadi 3 sesi. Untuk sesi pertama ini kita bakal cerita lebih banyak tentang bagaimana Mama kehidupan sebelum menjadi orang tua gitu ya, pas lagi masa preparationnya, which is mungkin masa aku sekarang ya, belum menjadi orang tuanya. Nanti di chapter 2 dan 3 kita bakal ngomongin bagaimana pas sudah menjadi orang tuanya dan kehidupan kedepannya setelah itu. Silakan. Bebas. Ini dulu deh. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Mama menyiapkan diri untuk menjadi orang tua? Jadi orang tua ya. Waktu baru married itu memang kalau zaman dulu ya, zaman Mama itu memang kayaknya orang sudah diharapkan langsung punya anak tanpa harus banyak persiapan lain-lain gitu loh. Maksudnya kayak persiapan misalnya selain physical gitu, emotional, kayak financial, spiritual gitu nggak? Ya dibicarakan saja sih, maksudnya kayaknya kita memang pengen langsung punya keluarga gitu, nggak mau nunda-nunda gitu ya. Mungkin karena ada contohnya juga sih, dulu mamahnya mama yaitu nenek kamu itu langsung juga gitu loh. Jadi ya mungkin kalau kesehatan sih kita merasa ya memang sehat ya, nggak sampai ada sakit apa-apa gitu. Nah kalau masalah financial ya mungkin itu percaya iman aja ya, bahwa memang sama-sama kita bekerja ya pasti ada lah rezekinya seperti itu. Tapi ada yang ditakutkan nggak waktu itu, kayak nanti kalau udah punya anak jadi misalnya kehilangan identitas diri atau apa gitu? Enggak, justru ditakutkannya ini bisa cepat hamil atau enggak gitu, karena kan waktu itu juga sempat nggak ini ya, nggak, maksudnya nggak langsung juga, ada orang kan langsung gitu loh. Nah jadi sempet juga mikir teman-teman di kantor kayaknya kok langsung hamil gitu. Nah jadi ketakutannya mungkin ini bisa hamil atau enggak gitu. Karena kan pandangan orang masih
Mungkin waktu itu ya seperti Mm-mm. itu. Mungkin beda lah kalau zaman sekarang gitu loh, Ci. Ya kan. Mm-mm. Karena kan orang sekarang kan harus cek kesehatan, cek apa gitu sampai mantap gitu. Iya. Ya kalau orang dulu nggak segitu lah. Itu kan zaman 30 Oh, tahun yang lalu. iya ya. Tapi Ya. ada yang dipersiapkan nggak? Misalnya kayak baca buku atau tanya orang gitu. Kalau baca buku pernah beli buku yang isinya itu bagus sih. Jadi dia kasih eh, maksudnya tanda-tanda sebelum hamil tuh apa gitu supaya kita mungkin nggak salah ya. Karena kan kadang-kadang sakit mah terus kiranya oh sakit mah ternyata itu mungkin ciri-cirinya juga gitu. Terus nanti di dalam buku itu juga setelah hamil per bulannya itu gimana perkembangan dari segi mamahnya gitu, apa perasaan-perasaannya atau kesehatannya gitu. Ya buku itu cukup membantu sih, Ci. Karena dulu kan belum ada kayak YouTube gitu kan, sosial media kan belum. Jadi ya harus beli buku fisik seperti itu. Oh, oke. Selain itu ya mungkin tanya-tanya ke orang tua gitu ya, ke temen kali gitu ada juga sih. Iya. Jadi itu yang preparation yang Mama Iya, lakukan ya. preparation itu Lebih aja. kayak tadi financially udah cukup nabung juga dari bekerja, terus baca buku, tanya orang gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mama merasa ada hal atau mimpi yang dikorbankan nggak pas jadi orang tua? Kan sebelumnya itu tadi ya kita udah cerita pasti profil Mama sebelumnya bekerja sebagai auditor, wanita karir gitu, dan setelah itu kan menjadi ibu rumah tangga ya pas punya anak-anak. Iya. Memang sih kalau dilihat mulai dari kuliah terus bisa sampai lulus ya puji Tuhan dari universitas yang boleh dibilang di Indonesia yang the best dan udah kerja gitu. Mungkin beda-beda ya. Kalau Mama mungkin memang pengennya prioritasnya itu keluarga. Iya, jadi mungkin uang bisa dicari, maksudnya Tuhan pasti kasih rezeki ya. Jadi fokusnya itu memang mau ngurus anak. Jadi ibu rumah tangga murni sampai mungkin suatu saat barulah bisa bekerja. Jadi memang pada saat dirasakan bicara dengan papa bahwa cukup beliau saja yang cari uang, yang bekerja, dibekali juga bahwa dengan pandangan cukup gitu rezekinya gitu ya, puji Tuhan juga kasih cukup ya. Jadi nggak sampai kita harus bingung nih gimana kalau udah punya anak seperti itu sih. Jadi itu memang pilihan untuk jadi ya. Kalau bilang dikorbankan, nggak merasa mengorbankan karir sih pada saat itu ya, karena kerja waktu itu 3 tahun dan juga kerja jadi auditor itu berat ya kan, harus lembur harus apa, jadi gimana kalau misalnya punya anak sambil kerja seperti itu. Jadi pilih salah satu. Oh, jadi tapi Mama nggak merasa itu korban karena emang prioritas anak-anak ya. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke next chapter. Tadi kan Mama cerita udah jadi ibu rumah tangga. Nah, akhirnya ada satu waktu tuh Mama mulai bekerja lagi gitu. Menjadi guru. Bagaimana Mama akhirnya mengatur waktu tetap sebagai ibu full time terus menjadi pekerja juga gitu di sekolah. Pada saat itu sebelumnya ya Mama itu memang kan mulai dari anak-anak mulai sekolah playgroup lah, pada saat itu memang Mama yang antar jadi guru les, terus juga ke pasar, semua deh gitu ya. Dan itu Mama kerjakan sih dengan sukacita, karena memang pengen urus sendiri gitu ya, walaupun ya maksudnya ada pembantu yang bantuin gitu. Nah pada saat anak-anak sudah mulai SMP dan waktu itu SMP SMA ya, nah Mama ngerasa kayaknya di satu titik itu kok ya mungkin karena juga ada kejenuhan ya, orang semua ada kejenuhan. Nah mungkin merasa kok kayaknya gini-gini aja, dan anak-anak juga sudah mulai kayaknya tidak membutuhkan terlalu banyak ya. Contoh misalnya les, dulu masih SD bisa nih ngajarin les gitu pelajaran-pelajaran. Tapi kan setelah sudah SMP SMA Mama pun udah nggak bisa ya. Jadi mulai ada waktu untuk kayaknya kita mau ngapain gitu loh ya. Nah sempat pikir mau buka usaha atau mau jadi apa. Nah tapi karena kerinduan mau jadi guru ngajar gitu kan, dulu waktu kuliah pernah jadi guru les anak-anak tetangga. Jadi mungkin Tuhan juga tahu ya, akhirnya ditawarin untuk kerja jadi guru part time di SMA. Dan waktu dapet sih ya kaget juga, karena kan nggak punya background mengajar di sekolah resmi seperti itu ya.
Tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa lah dijalanin dengan cara kita mau belajar, cari-cari cara gimana gitu, baca-baca buku, gimana jadi guru. Akhirnya ya bisa juga sih sampai sudah 13 tahun deh sekarang. Gitu, Wah, emang temanya kalau gitu sesuai bio tadi ya, terus mau belajar gitu, termasuk tadi tiba-tiba belajar jadi ibu, terus belajar jadi ibu yang bekerja gitu, semua udah mama lalui. Iya. Kita tadi udah ngomongin pas preparation jadi orang tuanya. Sekarang gimana pas sudah memulai jadi orang tua? Kali ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa tradisi dari orang tua mama yang mama bawa ke keluarga kita? Tradisi. Misalnya kayak Misalnya tiap ulang tahun dirayain. Oh itu, ya adalah dari umur 1 bulan. Oh, Ya kan, jadi happy full month ya. Terus tradisi lain ya itu bener tiap ulang tahun memang tiap ulang tahun 1, 2, 3 memang mau rayain. oh. Kayaknya seneng aja gitu. Emang value-nya dari keluarga mama tuh kayak suka ngumpul, suka ngerayain gitu ya? Iya rasanya ya bersyukurlah anak-anak ada satu momen untuk kumpul foto-foto gitu. Kan suka foto-foto. Apa 3 values yang mama selalu tanamkan ke anak-anak? Values ya, nilai-nilai baik Iya, ya. nilai Nomor baik. 1 itu kalau mama dari kecil itu selalu minta anak-anak itu percaya sama Tuhan. Karena itu menjadi dasar kehidupan kita ya. Apalagi kita sebagai orang yang dari kecil memang kamu juga sudah diajarkan, maksudnya dari mamahnya itu Kristen, jadi kita memang mengajarkan kita harus percaya sama Tuhan. Itu loh. Jadi ya masalah kita doanya, itu value-value-nya. Jadi kita harus punya Tuhan di dalam hidup kita itu. Itu yang terutama sih kita, ya kan, taat pada Tuhan. Karena dengan kita taat pada Tuhan, maka kita juga tahu ya Tuhan mengajarkan kita untuk kasih kepada orang tua, taat pada orang tua, kepada sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan gitu. Itu value yang harus ditanamkan benar-benar dulu sih dasarnya. Iya, menarik sih mama mention ini karena yang tadi mama bilang, mama udah menanamkan ini dari kecil. Maksudnya kita dari kecil tuh selalu udah diajak ke gereja. Mungkin aku walaupun kecil kadang masih belum ngerti tapi ikut-ikut aja, jadi udah kayak kebiasaan ya. Tapi baru berasa buahnya tuh malah sebenarnya pas udah kuliah, pas udah nggak tinggal bareng mama, merantau, terus baru kayak iya juga ya, hari Minggu kemana ya. Baru merasa ada yang oh iya ya, ini tuh ternyata hal penting yang mama udah tanamkan dari kecil. Cuman pas kecil tuh nggak berasa, malah berasanya kayak aduh kepaksa nih gitu, kayak ngantuk-ngantuk di gereja, tapi mau nggak mau deh dipaksa ke gereja. Tapi ternyata yang mama tanam tuh baru kelihatan hasilnya emang mungkin 20 tahun setelah itu gitu. Menariknya. Untung ya ada Puji hasilnya. Tuhan. Iya. Nah terus yang Value kedua kedua, ya, apa value kedua itu jujur. Jujur tuh penting banget ya. Contohnya kalau misalnya nih dulu anak-anak mama selalu bilang jangan bohongin ya mamah lah gitu ya. Misalnya deh yang paling gampang ulangan dapet jelek gitu kan. Itu kan bisa aja kalau kamu bohong-bohong. Nah apa perasaannya kalau akhirnya mama tahu gitu loh ternyata anaknya itu nilainya jelek. Nah tapi mama pun harus janji pada saat anak ngomong jujur nilainya jelek, nah kita bukannya marah tapi kita nerima dulu, oh ya ini anak udah jujur nih. Nah baru kita tanya kenapa bisa dapet jelek. Nah karena misalnya belajarnya kurang atau salah belajar atau apapun alasannya. Nah kedepannya ini gimana supaya memperbaiki itu. Itu sih ya, jujur juga dalam hal-hal lain ya, misalnya mau pergi kemana atau apa gitu kan. Setelah udah besar kan juga banyak kan yang merasa kita nggak jujur sama orang tua. Nah itu kita paling nggak suka sih dibohongin seperti kamu pun juga nggak suka kan kalau mamanya udah janji apa terus kita bohong gitu. Jadi sama-sama lah. Oke, menarik. Jadi value pertama tadi mengandalkan Tuhan, value kedua jujur. Nah value terakhir nih apa nih? Ya, sebenarnya banyak sih value-value-nya kalau kamu tanya ya Ci, tapi ya yang kalau bisa di nomor-nomerin mungkin yang ini menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kerjakan. Ya komitmen kalau gitu atau apa ya pokoknya kita jangan cepat menyerah lah gitu ya, jangan cepat menyerah ya. Jadi ya ini tentunya kegiatan bagus ya, bukan kegiatan
yang jelek gitu. Misalnya Iya. kita pengen belajar piano gitu. Nah, karena kita tahu enak ya orang yang main piano bagusin. Nah, tapi kan kadang baru mulai sebulan 2 bulan, udahlah gue nggak sanggup. Nah, nggak bisa begitu. Dicoba dulu sampai maksimal, ya kan. Nah, barulah kita kalau emang udah bener-bener nih dicoba semuanya nggak mampu baru gitu loh. Tapi kalau masih bisa jangan cepat menyerah gitu, dicoba dulu gitu. Oh iya, kayak kepikiran deh termnya kalau Inggrisnya tuh grit, GRIT ya. Kayaknya artinya sama sih. Sama ya. Iya, maksudnya tadi kayak punya keinginan untuk ya berkomitmen berusaha mencapai goal yang dituju gitu. Kalau tadi Mama bilang kan apa yang udah dikomit dari awal gitu. Ya, misalnya kuliah deh, misalnya ngambil pelajaran A, udahlah nggak bakat, kita pindah. Misalnya udah kuliah kedokteran, pindah lagi. Nah, nggak bisa begitu. Kita coba maksimalkan dulu gitu. Nah, itu kan kamu yang masing-masing anak tahu ya maksimalnya tuh gimana gitu. Oh, begitu kan. Mama 3-3 udah lulus kuliah. Ya, udah punya gitu grit kan. itu artinya. Iya. Menarik banget nih. Tadi kan value pertama yang Mama bilang itu mengenalkan Tuhan ya. Tapi ternyata orang tua Mama sendiri itu Oma Opa tuh belum Kristen dulu. Kayaknya baru jadi Kristen pas aku udah SD ya. Nah, bagaimana Mama cara belajar parenting sesuai sama Christian values padahal nggak punya orang tua Kristen? Jadi kita kan kalau ke gereja itu kan kita baca firman juga ya. Nah, di firman itu kan banyak contoh-contoh gimana Tuhan bilang kalau kita jadi orang tua juga kita harus memberikan anak-anak kita pengajaran gitu kan, iman supaya mereka juga bisa mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Nah, waktu dulu sih Mama beliin buku-buku cerita, ya kan, daripada mungkin baca cerita-cerita dongeng, lebih baik kita perkenalkan nih dengan cerita-cerita Alkitab gitu. Nah, dulu tuh ada buku-buku kayak Alkitab yang tiap hari dibacakan, jadi rutin ya. Nah, apa-apa itu kita harus rutin dibacakan. Nah, anak-anak juga jadi seneng, ceritanya tuh kayak ada gambar-gambarnya, tapi cerita tentang Tuhan Yesus mulai dari penciptaan. Nah, jadi anak-anak tiap malam tuh seneng mau dibacain itu. Nah, juga diajarkan berdoa, ya kan, sebelum makan, sebelum tidur, pada saat kita mau pergi jalan gitu kan, traveling itu diajarkan gitu. Jadi kita juga beri contoh sih. Ya, Mama belajarnya ya pastinya dari gereja, dari firman Tuhan itu juga gitu kan. Gitu deh. Jadi memang selain tadi dari belajar dari gereja, firman Tuhan, terus yang penting langsung praktek dan mencontohkan ya. Iya. Iya, karena aku inget banget sih pas kecil emang Mama suka ajak ke toko buku Kristen, kita boleh pilih buku mau yang mana atau beli pembatas buku, terus malam-malam juga selalu mintain Mama bacain gitu ya. Iya. Ya untungnya anak-anak semuanya emang seneng ya, baik-baiklah semua anaknya. Pertanyaan berikutnya, tadi kan Mama sempat bilang ya kalau pas di masa planning punya anak itu tuh ternyata malah nggak banyak khawatir ya karena merasa oh ya semua orang juga udah jadi orang tua nih gitu, saya juga siap. Nah tapi pas jadi orang tuanya beneran gitu, bayinya udah lahir, ada masa yang sulit nggak atau membuat khawatir? Pasti ada lah, terutama pada saat mungkin awal-awal ya punya anak pertama. Dan anak itu kan harus kita urusnya itu mulai dari susu, dari ganti popok, dari segala gitu kan. Nah, apalagi pada saat sakit. Nah, itu benar-benar kayaknya bingung gitu loh. Nah, jadi pada saat mungkin bingung ya pastinya kita harus nanya ke dokter aja sih yang lebih akurat gitu jawabannya ya. Kesulitannya itu sih kalau waktu masih kecil ya. Kalau waktu udah besaran ya itu kadang-kadang anak-anak lagi nggak mau nurut gitu kan, dibilangin susah. Nah, dulu ya salahnya juga, kalau boleh ngomong salahnya, zaman dulu kan kita pakai hukuman fisik. Nah, ya kalau boleh dibilang sih ya itu nggak bagus tuh hukuman fisik. Harusnya memang anak diajarkan untuk mengenal dia salahnya apa gitu ya, dikasih tahu gitu, seperti itu. Ya semoga sekarang udah nggak pakai hukuman fisik sih, jangan diturunkan lagi gitu ya. Oke. Jadi ternyata emang ada ya bakal momen yang bakal merasa sulit atau khawatir, Ya, tapi pasti. yang penting tahu kemana harus cari jawaban ya. Tadi contohnya ke dokter, atau mungkin jadi lebih self reflection juga. Oh mungkin salahnya tadi pakai fisik, harus jalan kali enggak. Iya. Kalau tadi kan ngomongin momen sulit ketika jadi parenting, apa momen yang paling membuat kebalikannya nih? Apa momen yang paling membuat Mama bangga atau kayak achievement gitu sebagai orang tua? Banyak lah anak-anaknya. Misalnya kayak kita dikasih apa ya, kartu
ya kan, pada saat mungkin ada ulang tahun, ada Natalan, anaknya bisa menulis kata-kata, bikin apa gitu kan. Nah itu ya seneng, berarti jadi orang tua apa ya, maksudnya ya disayang lah sama anak-anaknya gitu deh. Terus Apa love anak-anak language mama tuh words atau gift? lebih kepada word sih. Jadi cocok ya. Jadi mudah nih ngasihnya, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting Ya ditulis. kan anak-anak mungkin belum bisa beli yang macam-macam dulu, masih kecil gitu loh. Ya kalau sekarang ya mungkin dibeliin barang ya suka, tapi kan lebih kepada kata-katanya. Terharu ya. Jadi ini. Ini adalah chapter terakhir. Tadi kan kita udah ngomongin satu sebelum jadi orang tua, kedua pas jadi orang tua, ketiga sekarang masih menjadi orang tua sih, tapi mungkin plan ke depannya ya gitu. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Tadi di profil kita sempat bilang kalau misalnya sekarang mama itu aktif sebagai guru SMA dan konselor. Nah mungkin bisa cerita sedikit gitu, plan berikutnya apa, dan sebenarnya kenapa sih mama tertarik jadi guru SMA? Kayaknya ini udah kaitannya juga menjadi pengalaman menjadi orang tua ya. Kalau nggak tahu ya, dari kecil itu mama seneng banget main guru-guruan. Ya, jadi dulu dari SD itu ngelihat sosok guru tuh kayaknya seneng. Karena guru itu kan ngajarin dari orang nggak bisa sampai jadi ngerti. Ya walaupun memang nggak mudah ya, setelah mama jadi guru tuh nggak mudah, karena nggak semua orang ternyata mau diajarin. Dan nggak semua orang bisa jadi guru, karena guru itu harus mengerti muridnya. Misalnya nih, gimana kita menyampaikannya ke murid ini sama ke murid lain tuh beda cara. Kalau pakai cara ini murid ini ngerti, pakai cara ini muridnya nggak ngerti. Ya jadi kita harus mencari-cari cara. Nah pada saat orang bisa ngerti, itu ada kesenangan sendiri, ada kepuasan sendiri gitu loh. Nah lalu ya kedepannya ya kalau memang masih bisa terus mengajar, ya mama akan ngajar. Tapi walaupun sekarang bergeser untuk menjadi konselor. Kenapa tuh tertarik? Karena sedang lagi mau di tahap akhir untuk penyelesaiannya ya. Udah belajar beberapa tahun ini. Karena merasa orang itu, kenapa ada orang yang mau belajar, kenapa ada orang yang diajarin tapi nggak bisa-bisa. Nah ternyata di balik itu semua ada karakter masing-masing pasti, dan juga ada lingkungan yang mempengaruhi mereka ini. Nah jadi mama tertarik sekarang dengan keluarga. Karena banyak keluarga-keluarga yang tidak mendukung ya, baik secara mungkin emosionalnya anak-anak ini gitu ya, keluarga yang ya istilahnya orang tuanya juga nggak ngerti jadi parents gitu loh. Jadi anak-anak ini bagaimana mau belajar kalau lingkungan keluarganya aja nggak mendukung dia belajar, ya kan? Misalnya orang tuanya berpisah dan nggak jelas lagi seperti itu. Nah jadi di anak-anak SMA ini kelihatan gitu loh, mereka dulunya kan bingung, nih anak kenapa nggak mau belajar ya? Nah mungkin dia males, tudingan kita males, tapi ternyata bukan. Nah jadi dengan mempelajari konseling gitu ya, karakter orang, psikologinya ini gimana, anak-anak ini kenapa dia membuat seperti itu, ya banyaklah bahan-bahan yang menarik sekali sih di konseling itu. Kalau untuk pengajaran sekarang orang bisa belajar dari YouTube, iya kan, dari mana-mana itu sekarang bisa belajar gitu loh. Nah tapi kalau orang ada masalah itu nggak semua bisa diselesaikan hanya dengan cari-cari di internet jawabannya, karena kan unik kan setiap masalah gitu kan. Nah, bagaimana bisa menolong mereka, kita dengarkan cerita mereka, kita arahkan gitu bagaimana mereka akan keluar dari masalahnya mereka itu. Ya, syukur-syukur sih bisa ya gitu loh, jadi seorang konselor nantinya. Gitu deh. Jadi sebenarnya setelah sekian lama menjadi guru SMA, tadi awalnya berangkat dari kesukaannya mengajar, itu jadi observasi kalau misalnya banyak anak-anak tuh yang ternyata butuh bantuan gitu ya, terutama masalah keluarga. Makanya itu yang buat mama akhirnya kayak mau studi lagi konseling dengan supaya bisa one step lagi membantu mereka. Betul. Semoga kedepannya mama bisa terus membantu banyak orang tua dan anak di sekeliling mama ya. Amin.
tadi kan di profil sempat dibilang kalau Mama tuh ibu dari 3 anak. Fun fact lagi, sebenarnya Mama adalah seorang nenek dari 1 cucu. Iya. Bukan anak saya, anak dari adik saya gitu. Gimana Mama sekarang menikmati musim baru sebagai seorang nenek atau grandma? Ya seneng aja sih, jadi kita sudah naik level gitu ya. Walaupun lucu aja ya, kadang ada orang yang merasa merasa kayaknya nggak mau jadi tua gitu kan, karena udah panggilannya nenek. Tapi kalau bagi Mama itu justru kayak kebanggaan loh, kita sudah next level. Kayak dulu misalnya sekolah SD, SMP sampai bisa kuliah, masa malu udah kuliah gitu loh. Nah jadi sekarang juga udah jadi nenek, malah bangga sih gitu loh. Jadi one step, maksudnya satu langkah lagi kita sudah bagaimana nih bisa menjadi seorang nenek yang wise, yang bijaksana lah, seperti itu ya. Iya. Oh, jadi kebanggaan tersendiri ya, bukan cuma nenek yang tua, tapi sebenarnya nenek yang gaul. Nenek yang mau terus belajar, itu yang lebih penting ya, buat jadi contoh-contoh untuk generasi kedepannya. Yang sehat lah yang penting sekarang. Pertanyaan terakhir. Ini terinspirasi dari lagu Kristen, di Doa Ibuku Namaku Disebut. Nah, apa yang biasa Mama doakan untuk anak-anak? Atau cucu-cucu juga ini? Ya, pastilah, yang pastinya doa kalau dulu ya diharapkan. Mama lebih suka pakai kata mengharapkan sih. Kenapa tuh? Kalau semoga kayaknya bisa iya bisa enggak. Oh, kalau jadi kalau diharapkan tapi mengharapkannya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Itu ya, jadi harapannya pastinya anak-anak itu bisa punya iman, karena itu menjadi dasar ya untuk menjalani hidup ini. Kalau kita nggak percaya ada Tuhan yang kuasanya itu besar, karena masalah-masalah pasti akan timbul terus nih. Ya kan, di dalam step-step kehidupan, mungkin di sekolahan nanti mereka juga punya masalah, punya apa. Nah, doa Mama ya semoga anak-anak ini punya punya alat atau senjata yang bisa mereka pakai untuk mereka bisa menyelesaikan masalah mereka juga. Karena kan mungkin nggak setiap saat Mama bisa ada di samping anak-anak kan. Nah, jadi yang selain doanya sehat, ya kan, dan juga berhasil di dalam kuliahnya waktu itu, nah udah berhasil di dalam pekerjaan, sekarang juga berhasil. Nah, di dalam rumah tangga juga pastinya bisa berhasil. Nah, tapi kan semua bisa berhasil itu ada caranya. Nah, jadi ya semoga bisa Mama walaupun nggak bisa ikut campur lagi di dalam rumah tangganya, tapi bisa memberikan contoh itu ya, bagaimana kalau ada masalah diselesaikannya seperti itu. Ya doanya itulah, semoga Tuhanlah yang menjadi pusat daripada kehidupan anak-anak. Amin. Terima kasih Mas sudah mendoakan kita. Sama-sama. Terima kasih Mas sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, banyak loh pertanyaan-pertanyaannya. Ya, semoga bisa menjawab ya Ci ya, semua sesuai. Amin. Semoga bisa menjadi berkat juga untuk semua teman-teman yang mendengarkan. Nah, untuk menutup sesi ini, karena kita namanya perjalanan menjadi orang tua dan setupnya di mobil, kita bakal menutup itu dengan mengisi sesuatu, yaitu namanya buku servis. Jadi kalau mobil diservis, kita juga punya buku servis. Isinya itu mungkin kayak buku pesan-pesan ya. Untuk jadi ada 2. Yang pertama itu pesan untuk orang tua Indonesia, atau maksudnya kayak semua pendengar lah ya. Terus nanti ini bakal ada foto kita di sini. Terus yang kedua itu pesan untuk Permata Podcast. Oke. Silakan diisi dengan bolpen Permata. Tuh, pesan untuk orang tua di Indonesia. Jadilah orang tua yang mau belajar terus, karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya, jadi kita belajar mandiri, terus jadilah bijak untuk anak-anak dan keluarga kita. Pesan untuk Permata Podcast ini, semoga bisa bermanfaat ya dalam menjalani peran kita sebagai orang tua. Bersyukur ya Jos sudah memulai podcast ini, dan doa Mama bisa berhasil sesuai misi yang ingin kita capai. Amin. Terima kasih banyak Mama. Sama-sama ya kita, Ci. Ini take selfie buat nanti taruh di sini. Terima kasih banyak Mama sudah menjadi podcast sama-sama guest speaker pertama. Cece. Semoga bisa cepat tayang. Amin ya.